Umroh Iya kemarin. kemarin. Kita naik teleprik namanya. Oh kereta gunung. Gondola. Kereta gunung. Kereta gunung tuh teleprik. Lewatin gunung. Tuh Awe bikin lagu. Jadi lagu. Jadi lagu bagus banget. Bikinnya di situ. Di situ di teleprik itu. Di gunung tinggi naik teleprik. Gadis manis juga naik teleprik. Apa profesi bocah nanas paling aneh bang yang pernah lo temukan? Kan banyak kalangannya kata. Dukun ilmu hitam. Anjing serius. Demi Allah. Kok lo tahu? Cerita dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka. Oh ya, kembali lagi di podcast di Kotil. Dialog kosong sentimental. Kenapa sih lu main aman Gue terus? nggak mau ngabisin durasi kali ini. Oke langsung aja. Kita sambut tidak usah berlama-lama lagi mega bintang Indonesia. Parah. Pria paling lucu di Indonesia 2024. Cuman satu level di atas Barry Prima. Naik. Sama Willy Dozan. Sama Willy Dozan. Apa Pican? Anjing sebuah kehormatan ini men. Sebuah kehormatan. Enggak lah. Starstruck gue bah. Enggak ada. Sumpah. Nggak ada. Podcast ini adalah podcast bocah nanas. Iya benar. Nah gue tuh sangat senang diundang. Karena Bocah Nanas ada beberapa yang punya podcast. Oh iya. Jadi diundang Apa sama profesi bocah nanas paling aneh bang yang pernah lo temukan? Kan banyak kalangannya kata. dukun ilmu hitam. Anjing serius. Demi Allah. Kok lo tahu? Cerita dia. Oh Gue dapat cerita dari temennya. Oh. Jadi dia sering tiba-tiba temannya bilang, "Bah, si ini mau datang nonton Awe dan warga Bekasi." Oh iya. Syuting. Oh, iya. Dia bocah nanas. Terus gue bercanda. Hari mau punya ilmu hitam itu orang. Karena cewek cakep banget. Beneran. Dianya biasa aja ya. Iya jelek. Dia. Kayak Hellboy. Mau kayak Hellboy. Ya. Tangannya di sebelah. Dia mau punya ilmu hitam. Terus Iya sih emang. Dari dulu yang begitu gitu. gak tahu itu kerjaannya dia bisa berhentiin hujan. Anjing. Sumpah Storm. Ini bukan pawang ya. Pawang kan ngalangin hujan. Ini hujan udah jalan. iya. Berhenti. Set, di sini nih. Ini nggak jadi. Metrik. Nggak nyampe bawah. Metrik anjing. Ginar. Berarti dia paling aneh itu. Apalagi ya ini dokter apa tuh yang suka dokter bedah kali ya, yang suka ngebedah orang kakinya patah gitu. Oh iya. Mungkin sakit dalam kali enggak. Enggak, dia dokter bedah aja, bedah yang orang habis kecelakaan misalnya kaki jadi 3 apa gitu. Gitu-gitu. Kecelakaan lab dipotong. Kecelakaan di lab. Nah, itu orang-orang yang ngebug kan Rusak. Kung error Windows error. Not responding. ini gambar T-Rex lompatin kaki. Enggak kalau itu kalau enggak ada internet. Kalau nggak ada internet. Nah, dia Gambar T-Rex lompatin kaktus anjing. Itu kan mainan ya bukan gambar. Demi Allah gue pernah dibohongin men. Katanya kalau lu sampai skor T-Rex-nya jadi gede. Kagak tai. apa itu jadi gede? T-Rex-nya Oh, T-Rex-nya T-Rex. jadi Oh, iya, gede. bener-bener. Nah itu juga aneh tuh, suka ngirimin foto apa gitu ke gua. Masa ngirimin foto titik? Bukan titik, foto orang lagi dioperasi. Kakinya. Oh iya belah-belah gitu. Iya, wah anjing deh pokoknya. Kakinya 3 ya? Beneran. Mbak buat serep. Mau gak? Kagak. Negara. Yang lo paling gak sangka, anjing di negara itu ada bocah nanas dengerin. Amsterdam kaget sebanyak itu. Kalau Amsterdam gua tahu ada beberapa bocah nanas yang di sana. Oh. Waktu kami ke Amsterdam tuh emang ada beberapa bocah nanas. Bah ketemuan. Bang Awe ketemuan. Ada yang DM gue, ada yang DM Awe. Tapi gue gak nyangka sebanyak itu. Tapi iya gue nonton vlognya Sumpah, banyak banget. Banyak. Ya. Itu ada beberapa yang mereka gak bisa datang. Ada 5-an lagi lah. Oh. Banyak banget. Terus pekerjaannya juga bukan kayak ojek payung gitu. Enggak bro. Kayaknya gak ada. Pekerjaannya tuh keren-keren. Dosen. Dia ngedosenin. Dia jadi dosen buat anak-anak S2. Johan Cruyff, dosen Johan Cruyff. Nah, gak ada. Perusahaan Universitas Johan Cruyff. Dia ngedosenin Willy. Willy dosen. Pilih lumba-lumba ya? Dokter Laka. Willy dosen. Dokter Laka. Dosan. Karena seri lumba-lumba anjing. Anjing tapi gimana sih? Bah maksud gue, lo nyampe Amsterdam nih ada orang yang kenal lu. Dan kenalnya gak sekedar kenal lagi kan dengerin cerita, dengerin podcast Bener, lo. akrab. Anjing. Orang tahu gue, tahu hidup gue, istri anak dan tetangga dan lain sebagainya itu anjing ajaib. Aneh sih. Sebenarnya sih gue sih bukan yang nggak suka ya. Oke aja sih kebahas, tapi kayak anjing jadi awkward kalau lo jadi kayak ngebahas temen gue, kayak anjing ini mah ngapain sih gitu. Jadi emang agak aneh, tapi kan itu udah konsekuensi ya. Iya, Kayak, kan keluar dari mulut lo juga. Iya, kayak mereka jadi pengen tahu apa, tapi
ya udah sih ntar aja lah ngomonginnya gitu. Kadang-kadang gitu. By the way buat yang belum pada tahu juga, siapa belum tahu tahu ada nih. yang nggak Belum, tahu ya. juga. Pasti kenalan dulu ya. Abah Pican nih satu dari 2 duo di podcast Minggu. Yoi, Punggawa. Punggawa. Podcast Minggu di YouTube, di Spotify itu ada. Gue sama Rifki. Oh sekarang ada The Captain. Wih acaranya banyak sekarang acaranya. Yang bengkel apa yang bengkel? Raki. Lagi. Iya, The Captain sama Koci sama Bang Mamat ya. Sama Mamat. Iya, keren banget. Itu kenapa lu tiba-tiba nge-host itu Bang? Aku jadi panit lu. Bang Mamat sama Koci kalau ngomong serius banget terus tiba-tiba lah dibikin acara sama Bang Pican. Tiba-tiba ada yang, Koci coba kita ke Bali pasang pentil. Pentil anting pentil tete gitu. Ada gitunya. Bang Mamat politik ini PSSI gimana tiba-tiba. Di PT. Tiba-tiba Koci kita gimbalin rambut yuk gitu kayak. Nggak ada rambut. Ngepak rambut yuk. Tiba-tiba gitu sama Koci kan. Ya diajak aja sama teman-teman dari Authenticity. Katanya, "Bah, mau nggak Bah ngomongin bola yuk?" gitu. Ditandemin terus sama Mamat, sama Coach Justin. Wah gue asli males sebenarnya. Wah sama Koci lagi gitu. Galak gitu kesana. Karena gue punya pengalaman buruk sama Koci. Oh iya. Dulu waktu gue jadi host di acara Suci Kompas. Suci Kompas ada dulu nama acaranya MOS. Masa orientasi sekolah apa gitu lupa gue. Nah itu gue sama Afif wawancarain Coach Justin. Nah disitu karena gue juga belum kenal Koci ya, jadi gue banyak banget bercandanya. Koci sih gak ada masalah, Koci ketawa-tawa, fansnya galak bener. Oh domba-domba. Iya gue dikatain, gendut katuk, mati aja gendut gitu. Tuh yang gendut siapa sih anjing? Buset. Pressure. Gila. Gue Militan anjing. males gitu. Nah tapi akhirnya pas tahu, oh ya ternyata orang-orang itu emang salah gue juga karena ya gak usah dipikirin pertama ya, gak usah ditanggepin lah. Ya mereka juga kan jokes ya mungkin ya salah gua karena gak tahu nempatin diri kali, ketemu orang baru gitu. Tapi kan Kocinya gak ada masalah. Koci mah, Koci iya aja. Ekspektasi kali ya. Mereka ekspektasi ngeliat Koci ngomong panjang Iya, serius gue dan lain patahin, sebagainya. gue ngomong apa yang gak penting. Sampai jadi sekarang punya acara ngomongin bola tuh Iya. ajaib anjing. Akhirnya diajak, ya kebetulan sih itu, karena gue demen bola sebenarnya. Iya. Juventus. Masih. Maksud gue gini, Masih lah. maksud gue lu masih nonton bola sampai sekarang. Masih, Juventus masih. Gue lumayan berhenti gue nonton bola. Tapi gue respect sama orang-orang yang masih suka tim Itali sih. Berarti orang lama. Iya orang zaman dulu aja. Benar. Gak ada orang, kayaknya jarang orang belajar bola tiba-tiba Inter gue gitu. Susah juga aksesnya. Karena Italia terakhir nyala banget 2000 awal gak sih? Iya. Setelah itu kan ya memang geser ke Liga Inggris lah bisa Gue dibilang nonton bola aja gue gak keep up tuh siapa pemain timnas Italia kemarin Euro. yang sekarang nih. Banyak Wah, gak taunya gue. emang caur sih timnas kemarin. Iya kan? Timnas Italia kemarin caur banget. Kurang ya? Itu timnas paling tai deh. Kalau anak-anak sekarang tuh kayaknya mereka kayak nggak ngomongin bola ya, mereka lebih kayak gue pengen kerja di Perek, Epson. ngomongin perek kayaknya. Gue pengen kerja di Panasonic. Printer. Ya boleh aja. Pengen jadi buruh pabrik. Banyak. Iya bener. Mungkin bagus sekarang Epson kan maju perusahaannya korporasi. Sekarang orang nonton bola ngeliat video Fiji. Oh lu Fiji. Ada tim waktu Indonesia lawan Fiji. Oh yang pantai. berapa yang puluh ya. sedih itu yang pantinya bengong. Sekarang gitu-gitu. Kalau anak sekarang tuh ya kalau nggak MU udah gak ada. Barca, Iya. Madrid, City. Ikutin Mbappe kemana aja pokoknya. Bener. Mbappe-nya di Al PSG, Nassr PSG. tiba-tiba fans bola Arab Iya, anjing tiba-tiba Al jadi Nassr. klub Arab. Anak gua tuh yang nomor 2, si Naboy namanya, umur 6 tahun tuh dia ngefansnya sama Arsenal. Aneh juga tuh. Dari mana aja? Nggak ngerti gue, dia paling suka sama Saka. Granit apa Bukayo? Bukayo. Emang Dari Bukayo dari sekolah kali ya. lucu kali kan bagi dia kan. Ini orang belum dikupas kali ya gitu. Kentang anjing. Pisang. Orang pakai dikupas. Salah kali dikira salak. Dikira salak. Teksturnya kayak kulit salak sih masak. Anjing Bukayo Saka. Tapi kalau misalkan kita ngomongin bola, lo kan Juventini. Ya. Waktu itu lo nonton Juve juga kan, Bah? Nonton waktu Juve kesini ya, 2000 berapa itu ya, 12 ya. Itu era siapa tuh? Masih Giovinco. Oh Sebastian Giovinco. Ada Giovinco. Itu Del Piero udah cabut tuh 2013. Marchisio. Montolivo Bonucci. Oh, Rodrigo Ada Bonucci. Hampir komplit tuh semuanya ada. Akan Syukur. Enggak ada, kan Syukur enggak ada di Juve anjing di Turki. Syukur dia. lah, syukur. Nababan. Syukur Nababan ada. Caleg. Siapa ya? Caleg. Enggak ada yang tahu. Siapa ya? Siapa lagi ya? Pokoknya lumayan oke sih. Waktu itu datang ke sini full tim lah mereka. Lawan apaan, Bah? Chiellini enggak sih? Lawan timnas. Apa lawan All Star? Karena kan gitu lawan Gua All lupa itu. Star. Gue kayaknya mabuk deh itu. Dan lo kan peduli sama Juve-nya doang, bodo amat. Gue
Gak sadar tuh gue. Gue ingatnya nyanyi doang sama Awe tuh. Iya, nyanyi asal. Nyanyi iya bikin lagu sendiri kita. Orang Lagu- ngecen, karena lu nggak Karena hafal. kita gak apa ngecen. Kita ole 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 ole. Gitu. Enak banget ya. Ole ole dari Bandung. Bikin anjing. Bisa-bisanya. Wah, itu enak banget. Terus kita ngarang banyak lah. Kita tuh prestasi mengarang lagu kita Melly Guslau lah. Akhirnya jadikan Belida satu kan. Ya iya kan Belida salah satu. masterpiece itu. Enggak sebenarnya masterpiece kita itu lagu judulnya Teleprik. Hah? Teleprik. Apa tuh? Jadi waktu kita di Arab, ini Awe sih lebih. Umroh. Iya kemarin. Kita naik Teleprik namanya. Oh kereta gunung. Gondola. Kereta gunung. Kereta gunung tuh Teleprik. Lewatin gunung. Tuh Awe bikin lagu. Jadi lagu. Jadi lagu bagus banget. Bikinnya di situ. Di situ di Teleprik itu. Wah itu. Enggak, lu bisa bilang bagus banget tuh berarti kan komposisinya. Iya, dan ada yang review dong. Instrumen. Nadanya bagus banget. Bener, Pak. kayak kita pengen nyanyi lagi. Beneran itu kayak Lagu sendiri sampai sekarang anjing. ini bagus banget lagunya Awe nih. Di gunung tinggi naik teleprik. Gadis manis juga naik teleprik. Teleprik. Minta bikinin lah sama Cici Danila. Kemarin kan udah ngobrol tuh. Sebenarnya Mbak Danila tuh udah gue kirimin liriknya, tapi kehapus di handphonenya dia. Di Karena handphone, waktu servis ya. kali di handphone gue juga udah nggak ada, jadi mesti bikin lagi. Males ah gitu. Umroh lagi berarti. Ribet. Sebenarnya kan setiap lagu itu gue selalu bikin bikin liriknya tuh momennya tuh harus ada gitu. Jadi nggak bisa lu ngasal tuh. Bukan gue banget. Oh, nggak bisa. Ikan Belida sangat nggak ngasal tuh. Ikan Belida gue pulang dari Palembang. Iya bener. Gue pulang dari Palembang, denger orang ikan Belida. Apa sih anjing kan? Itu tuh akhirnya Gue tau ikan Belida gara-gara lu, Bang. Gue gak tau. Iya kan ya? Ini kan, otak ikan Belida ini ikan Belida. Apa sih ikan Belida itu apa gitu. Ngarang gitu. Ngarang kali ini orang. Akhirnya gue ke bandara, lihat di akuarium ikan Belida. Lah ini ada ikan Belida. Jadi Ternyata lagu. bener. Akhirnya gue terinspirasi lah. Oh ini harus gue jadiin lirik. Buat bara suara. Tapi Iga nolak. Bang Gue Iga bikin. nolak. Ini buat bara suaranya. Gitu. Anjing kata gitu. Dikatain anjing. Gue yakin. Dikatain. Lu pernah kasih Dikatain lagu ke anjing. Iga Pasardi dikatain anjing Itu gak? pas Covid kan? Iya pas Covid. Iya makanya Iga kan gak manggung. Makanya dibikinin. Akhirnya kita kirimin lirik, gue kirimin lirik tuh malam-malam. Dikatain anjing, terus udah gak ada kabar. Sampai akhirnya dia main ke podcast Minggu. Oh iya. Goy ke podcast Minggu Goy, ayo kayak deh akhirnya ke podcast Minggu. Terus Goy lu kan gue kasih lirik Goy buat bara suara gimana. Lirik apa anjing gitu, lu baca dong WhatsApp. Oh iya dia ingat akhirnya, udah kita bikin lah akhirnya. Jadilah lagu. Mau. Banget. Lama-lama Ikan mau. Belida. Dibawain kemarin waktu anniversary 5 Nah. tahunnya podcast Seminggu. 30 Keren banget. 5 tahun ya? 5 tahun, akhirnya podcast Minggu ulang tahun yang kelima 2014. Keren banget. Kita bikin live kemarin di Bekasi. Iya. Dan salah satu momen yang gak gue lupain, kita bareng-bareng nyanyi Ikan Belida. Wah anjing itu pecah. Semua orang Apal. semua bocah nangis apal. Gue yang kagak apal. Sumpah. Oh demam panggung. Enggak, gue kagak apal emang orang liriknya ngasal. Jadi kayak nggak ada keharusan gue untuk menghafal lirik itu. Jadi kayak ngapain gue ngapalin lirik itu? Untuk apa? Iya kan, manggung juga kagak ada. Itu. Tapi yang lucu bandnya sih kan jadi latihan ya. Perunggu. Iya, jadi ada kisah lucu tuh. Jadi kan Maul Perunggu ya. Waktu itu kan Perunggu lah yang akhirnya ikutan manggung di acara situ kan. Terus Iga mau gak kira-kira ya ikutan gitu. Akhirnya Goy bawain Ikan Belida dong tanggal 14 Desember gitu. Ulang tahun podcast Seminggu. Ya udah deh dia bilang ayo. Tapi bandnya awalnya dia masih agak ragu kali ya dalam hatinya. Anjing sama siapa gitu. Tadi kita tuh mau bikin super band tau gak? Anjing. Beneran kita mau bikin deh personilnya kita yang cari. Gitarnya Gitarisnya Iga. Mas Ardi. Iya. Sekalian nyanyi. Gitaris Iga Iga Mas Mas Ardi. Gitaris yang satu lagi Maul. Paul Perunggu. Iya. Basisnya Bonnie The Squad. Anjing bagus banget. Bagus banget tuh band. Drummernya. Drummernya Ozom. Ozom Rocket Rockers. Gue udah telepon tiga-tiganya dari 2 tahun yang lalu. Baru gue telepon. Bang, nanti podcast Minggu kalau bikin acara ulang tahun bawain Ikan Belida ngedrum ya. Oh, siap kata Ozom. Gokil. Gue telepon Boni. Bon, podcast Minggu live ngebahas ya bawain Ikan Belida. Oh siap gitu. Gila. Terus kenapa gak kumpul akhirnya? Males.
malas ngumpulinnya kayak anjing ntar seru latihan, ntar berantem. Ya kan? Lu tahu sendiri Boni. Konflik iya. Dead Squad bro. Iya. Ngeri bro dia bro. Mantan Dead Squad. Dia kalau ngeliat TV begini, palanya taruh situ. Udah disumpulin TV. Gak ada urusannya. Padahal gak ada urusannya. Emang bunga gitu. Dia kan suka makan boneka. Labubu lagi. Mahal. Kita ribet nih kayaknya nih kalau bikin super band ya. Apa kita bikin band sama Cici backing vokal lah. Oke lah. Mantep banget. Tadinya begitu awal mulanya tuh begitu. Gue yang nyanyi, bayangin bro. Anjir. Bayangin, wah gila. Bang Awe gak mau terlibat tuh ya? Aku nyanyi lah. Dia kan di kan dia oi. Gitu. Oh iya ada ngisi. Gitu. Jadi udah kita bikin deh bandnya nih, kita assemble bandnya nih. Tapi ribet gitu. Udah yang mau aja deh akhirnya perunggu. Awe ada ide kan karena kan kami berdua suka banget sama perunggu kan. Ya. Bahkan entrance songnya podcast Seminggu Live itu selalu pakai lagunya perunggu gitu. Jadi kami segitu sukanya lah sama perunggu. Ya udah perunggu. Nah kebetulan pas kecetus pakai perunggu aja kali ya gitu. Nah, gue lupa tuh 3 hari sebelum kecetus ide perunggu itu kita ajak, Maul WhatsApp gue posting tiketnya dia beli tiket podcast Minggu Live. Anjing, Gua udah beli nih. mau nonton justru. Maul beli. Nah gue lupa ngomong sama anak-anak pas udah perunggu aja. Lah Maul udah beli tiket, gue bilang. Jadi penonton malah. Ya udah berarti kan dia kagak manggung hari itu. Gitu. Ya udah akhirnya hubungin lah manajernya. Mau dong ngundang perunggu tanggal 14 Desember manggung di live podcast Seminggu. Kata manajernya si Isal, nanti ya cek dulu jadwalnya. Ya kagak manggung orang vokalis lu nonton podcast Seminggu gitu. Dalam hati kita, gak pada nonton orang vokalis nonton podcast Seminggu gitu. Keren banget. Akhirnya oke lah Maul Adam sama Ildo mau sip gitu. Baru kita kabarin Iga, Goy kayaknya bareng sama perunggu dah gitu. Ayo udah dah gitu. Nah, terus akhirnya latihan gak lu pada gitu. Kayak gak perlu ya udah jago-jago. Iya itu lagu susah banget bro. Wih Dream Theater. Keren banget. Itu susah banget itu lagu. Secara vokal, secara musikalitas. Intonasi, Indra Lesmana. SBY disuruh mainin itu. Triathlon ya, itu triathlon aja lah triathlon. Jadi olahraga. Ngelukis. Jadi olahraga. Anak muda harusnya. Udah gak seharusnya. Susah itu. Tapi lu latihan gak Bah? Kagak. Akhirnya mereka kan kebetulan perunggu sama Bara tuh lagi ada project lah. Mereka keluar kota. Sering gua ledekin tuh. Latihan kali sekalian gitu. Bisa ngegituin perunggu sama Iga loh gila. Gue latihan kali gue gitu. Latihan ikan belida susah itu. Tai gitu doang. Sampai akhirnya kita bilang latihan gak usah lah gitu. Tapi Iga kekeh tuh dia kan perfeksionis ya. Kita harus latihan nih. Nyata gak ketemu lah jadwalnya. Kata Iga, tadi latihannya pas GR deh. GR di hari pagi gitu. Nyata Maul gak bisa tuh, anak-anak perunggu gak bisa karena habis manggung malamnya. Iga doang tuh yang datang GR, mampus kata gue. Gak ada orang. Oh tapi gak jauh kan ditinggalin. Rumahnya? Iya 5 menit. Dari GGP. Dari GGP ke Pekayon kan bentar. Ke Pekayon. Nah, akhirnya mereka latihan lah sebelum manggung di ruang VIP. Di ruang tunggu tuh mereka, holding room mereka main tuh pecah suara. Anjing pakai harmoni vokal. Harmoni vokal. Bayi jembutan. Karena kan liriknya bayi jembutan banyak. Bayi jembutan. Terus ada ibu-ibu yang ngurusin gedung itu. Dia apaan sih orang pada ngomong jembut. Jemput bayi lagi. Katanya Maul. Tadi ada ibu-ibu masuk sini ngecek. Ini pada ngomong jembut apa sih? Merdu banget jembutnya gitu. Merdu banget jemput. Karena kan pecah vokal kan. Bayi jembutan. Wah gokil. Nah akhirnya ya itu kayak salah satu momen yang kayak core memory baru gitu. Kayak unlock core memory baru gitu. Kayak anjing bisa ketemu bocah nanas 1.000 orang. Gila. 1.000 ya itu? Dan hafal lagu lu. Iya 1.000 orang kita bisa ketemu terus bawain lagu Ikan Belida dan singelong itu sih gila sih. Itu lo podcastnya berapa lama sih Bah? Gue bikin podcast. Live-nya enggak Live itu? gue live-nya 1,5 jam kali ya, 1 jam. 1 jam sampai 1,5 jam lah. Gak nyiapin apa-apa juga? Kalau buat live, kami sebenarnya nggak pernah nyiapin. Dari berapa panggung yang udah kami lewatin 5 tahun ini kita nggak pernah nyiapin apapun. Anjing. Satu pun. Go show aja. Ini ya, yang paling anjing tuh yang gue inget banget ya. Gue inget banget ini momennya adalah panggung keduanya podcast Seminggu. Jadi pertama kali podcast Seminggu live itu
2019 di Watch One. Oh, wacua. Gue nonton. Lo nonton? Dapat stiker podcast minggu tapi nggak diguntingin anjing. Lo gunting sendiri ya? Masih roll diputer suruh potek sendiri. Karena anjing ya. itu live kami yang pertama. Kami nggak nyiapin apa-apa. Tapi lebih mudah sebenarnya, kenapa? Karena itu kan sesuatu yang baru kan. Jadi gue bisa cerita tentang pengalaman gue manggung pertama, gue punya podcast, gue bikin podcast, ya itu banyak lah ceritanya gitu. Nah yang manggung kedua itu udah Awe mungkin udah pengalaman lah, tapi guanya kan yang nggak ada pengalaman sama sekali. Itu live kedua kami itu adalah di Bandung 2020. Itu yang nonton 350. Anjing. Kapasitasnya? Kapasitasnya 350. Oh full. Jadi wah full banget. Bar gitu bar. Di bar ya. Dan yang bikin panik adalah saat itu yang bikin gua grogi banget, ditonton sama Gilang Baskara. Oh, anjing Gilbas. Ada Bintang Emon. Anjing. Wah itu gila sih. Buat tuh. Nah itu kita nggak nyiapin apa-apa. Akhirnya gua nggak tahu, kita nggak ada omongan entar ngomong apa, entar ngomong ini, kagak ada. Akhirnya kita jalan tuh dari hotel, kan hotelnya di sebelahnya venue lah ya, hotelnya sebelahan itu. Turun nih kita, mau ke venue jalan. Terus itu kata-kata pertama gue, ntar kita ngomongin apa we? Itu saking kita gak tahu mau ngomong apa. Udah memulai tuh. Udah Iya, menuju kita venue. menuju ke venue. Udah menuju venue. We, kita ngomong apa we? Even itu Bang Awenya pun gak nulis apa-apa? Enggak. Awe cuma bantalin aja gitu gak ada? Enggak ada. Awe, ya udahlah. Ntar gitu. Karena Tapi menurut gua konsepnya udah enak dari awal men. Udah matang dari awal seminggu. Jadi walaupun lu gak ada topik, gak ada nyiapin apa-apa. Ya lu tinggal ngomongin apa yang terjadi seminggu ke belakang ya kan. Ini rootsnya enak banget. Bener. Dasarnya. sebenarnya kan lu juga pada bisa lah bikin cerita kayak ya nggak usah ditemain. Sebenarnya kalau menurut gue ya salah satu kelebihannya salah satu yang bikin kita bikin gua lah terutama, bukan gua nggak tahu lah Awe nggak tahu seminggu ya. Tapi kalau gua itu adalah tanpa tema itu sangat membantu. Jadi kayak nggak ada konsep ya, misalnya pakai judulnya misalnya kita pakai tema masa kecilku, kampanye. Nah itu tuh bingung asli. Nah karena kita cerita apa adanya, jadi lu bisa cerita apaan aja. Seminggu lu ngapain kayak mati listrik di rumah lu, ceritain aja. Gitu nemu buaya, rumah gua digetok lu pernah nggak rumah lu diketok sama biawak? Pernah nggak? Kabar diketok sih Bang. Biawak bisa ngetok. Kok bisa? Nih gua aja Lu tahu sih gimana? Nih gua lagi tiduran nonton Yang di mana nih? Cijengkol. Di Cijengkol. Cijengkol. Gua lagi nonton TV. Lagi nonton TV nih. Srek duk. Srek duk. Srek duk. Apaan sih ini anjing? Duk srek. Gua buka nih pintu. Jadi kan pintu kawat, pintu kayu. Iya pintu kaca. Gua buka pintu kawat, pintu kayunya nih. Anjing biawak lagi diri. Yang geduk-geduk buntutnya. Dak, tangannya srek. Dak. Anjing, diketok biawak. Gue bukain lagi. Kasih masuk dong. Silakan. Gede lagi. Itu. Ya itu cerita, kita ceritain anjing we. Gitu. Nah itu yang membantu gua banget sebagai gua kan nggak berangkat dari entertain kan. Gua bukan stand up comedian. Gua bapak-bapak doang gitu. Jadi itu sangat ngebantu. Ya kan gua bapak-bapak doang. Siapa di sini bawa bapak doang? Bapak doang. Ada Lu bapak bisa super. kamera. Gua bapak-bapak nggak punya skill. Iya. Lu bisa kamera, lu bisa mengoperasikan komputer. Gua anjing memori penuh aja gua ke tukang handphone. Nggak tahu caranya. Sumpah. Gua tuh bapak-bapak no skill. Bapak-bapak komplek. Anjing bapak-bapak no skill gua bener-bener nggak punya skill apa-apa. Tapi lu tuh kebantu sama nongkrong gak sih Bah? Karena kalau gak nongkrong cerita juga dikit gak sih seminggu? Kami nggak nongkrong. Enggak ya? Kami udah lama banget nggak nongkrong. Sebenarnya gini, gue bisa lupa, bisa inget ya, gue lupa lah pokoknya intinya saat menjelang kita bikin podcast tuh waktu nongkrong kami tuh udah terbatas banget. Kayak lu kan pasti punya gengan lah ya, lu kan teman kecil ya sama Rifki ya, sama Ijal sama siapa tadi teman-teman lo itu. Ada momen dimana kalian nggak bisa ketemuan. Ya. Iya dong. Sibuk kerja, sibuk sama. Nah padahal dulunya tuh nongkrong banget gitu. Nah itu kejadian mungkin dari sekitar 2 tahun 3 tahunan lah momen itu terjadi sampai akhirnya kita punya kesempatan gue diajak sama Awe bikin podcast. Itu aja Awe nyamperin gue. Gue lagi di Bandung lagi kerja. Gue kerjanya di Bandung. Episode pertama tuh ya? Episode pertama gue di Bandung lagi kerja. Ada event lah ya di kantor gue bikin event di Bandung. Chan di mana? Di Bandung gue. Yuk nge-tag podcast yuk.
udah ngobrol-ngobrol aja kayak biasa. Gue samperin tuh. Nah itu gue balik event, gue mampir ke hotelnya Awe, udah kita nge-tag di situ. Itu jadi nggak senongkrong itu tadi, bukannya nggak senongkrong, awalnya mah nongkrong banget sampai akhirnya ada momen ya di mana lu sama teman-teman lu kan Malah sebenarnya gara-gara podcast Minggu jadi akhirnya jadi nongkrong nongkrong lagi gitu, jadi sama Awe jadi main lagi karena kan Awe juga sibuk, anak-anak juga ya paling waktu itu sisa-sisa yang nongkrong ya tinggal gua, Kepet, itu juga ke rumah gua, Pet ke rumah gua dong Pet, gua kadang kan anjing pengen ngobrol narkoba dalam bentuk manusia kalau pengen lihat wujudnya itu kan Kepet adiktif gitu. Ya, itu orang-orang itu iya nyandu orang-orang yang bikin gua tuh bukannya kebantu tapi ngelupain gitu kayak ada masalah apa nih di kantor stres ngobrol aja sama mereka ngobrolnya kayak di podcast aja lo bisa ngobrolin apa aja kayaknya satu hal deh dua hal deh di dunia yang nggak bakal gue lihat Pet yaitu Dajjal sama lu kawin gitu. Kayaknya dua hal itu dia gak bakal gue lihat. Gak bakal kawin. Masih lebih mungkin ngeliat aja. Ya gitu, obrolan kayak gitu aja. Nah itu kan ngelupain banget tuh masa-masa ada masalah ada stres gitu. Lu pernah denger podcast Minggu ya? Si Bang Kepet temannya Bapican. Pernah sekali-sekalinya lo ajak nongkrong gak bisa sibuk. Gara-gara masukin tali ke dalam hoodie. Itu anjing tuh. Masukin tali ke dalam hoodie. Hoodie-nya berapa banyak sih emang? Hoodie-nya berapa banyak sih? Banyak banget. Jadi anjing nih si Kepet susah banget aja. Sibuk sih. Dia ketemu nih Sibuk sih anjing. gue akuin. Akhirnya gue samperin. Lagi masuk sini. Jadi gue baru tahu tuh cara masukin hoodie tuh. Ini tali ya. Terus diikat kawat. Terus dimasukin. Kawatnya didorong. Iya didorong. Lagi gitu dia kayak. Ya saya bosan bekerja karyawan. Kayak bosan jadi karyawan tau loh. Anjing tersetuju. Pekerjaan ini saya ingin party kayak gitu-gitu. Saya pengen jadi tentara kayak gitu-gitu. Kehidupan angsa lebih menarik kayaknya gitu-gitu kayak. Di taman. Anjing sibuk loh itu repot loh itu. Masukin hoodie, tali ke hoodie tuh. Anjing banget ajaib. Ya kayak gitu lah jadi ya blessing lah buat gua. Kalau buat gua pribadi ya adanya podcast Seminggu tuh blessing lah. Podcast Seminggu yang ngerubah hidup gua lah. Sekarang ini benar-benar kayak ini kan starting dari nol lah, dibilang gue benar-benar mulai lagi dari nol gitu dan yang bikin berani ya karena podcast Minggu dan bocah nanasnya gitu. Lu memutuskan untuk cabut dari kantor gitu. Iya, Yang gue selama ini cabut. bekerja di kantor, memutuskan cabut. Anjing. Itu big move sih. Posisi lo juga strategis banget, lagi-lagi mantep-mantep. Ya lagi aman-amannya lah lagi. Ya posisi yang sebenarnya itu posisi yang gue impikan ya. Karena kan lo berkarir dari gue kan kerja tuh dari anjing lu gue sales anjing. Sales motor. Sales naik motor. Oh gitu. iya. Ke mana? Krakatau Steel. Aduh anyor. Lu bayangin dari Bekasi. Jual apa Anyer. Bel? Conveyor belt ya? Conveyor belt. Anjing. Lu Tahu pernah gak lo conveyor belt yang jual pakai motor muter? yang rantai motor? Iya. Lu pernah gak gigi lu hitam karena knalpot? Emang diapain anjing? Kok Kan- bisa? Gak pertanyaan gue. Lo nyengir. Iya. Emang lu dari sini ke Cikarang nyengir? Gini nih ngerokok gitu. Terus gue pas ngaca anjing gigi gue hitam. Hitam gara-gara polusi. Dari Bekasi Anjing, ke Anyer gigi anjing. kena polusi. Orang baru ya? Anjing, kok ada polusi di mulut gitu kayak anjing aneh banget gitu kayak. Gue pakai tisu tuh gini. Anjing hitam. Hilang lagi anjing nempel. Struggle tuh ya gila itu Gue struggle. ya pengalaman. Gue tuh kerja ya bener-bener tuh. Kalau ngomongin lu berjuang, lu kerja seanjing apa sih lu kerja gitu. Gue tuh pernah ya dulu kantor gue kan kayak nggak peduli lah lu mau mati kayak ditembak, ditombak kayak dipanah. Ini nih si conveyor nih. Iya. Makan sih. Terserah dah. Lu lewat mana? Iya. Yang penting lu kerja gitu. Iya. Terus kalau mati ya udah gitu paling. Oh ya udahlah ajal gitu. Yuk, cari Paling orang gua- lagi yuk, iya, gitu. iya, ajal gitu. Gue pernah tuh dikirim ke Sampit. Anjing. Bayangin Sampit. Itu kan konflik dulu. Dulu kan konflik kan. Iya. Gue denger namanya aja kamu ke Sampit ya. Itu gue ke Matahari Kahuripan Group namanya Makin Group, ada perusahaan kayu gitulah. Gue disuruh dikirim gue ke sana buat jualan, ada mereka spare partnya rusak lah. Nah gue mau jualan ke situ intinya, mau pitching tender. Iya. Udah kamu ke sana. Ini tiket pesawat, ini duit 250.000. Hah? Ayo udah. Gue gak bikin itu tidur di mana? Lah, gue kira udah ada hotel. Kagak ada. Ini tiket pesawat, ini 250.000. BP kan?
Apa? PP apa Di kesana satu doang. PP. Untungnya Satu PP, untung PP. Ya satu PP. Nih dikit di duit tuh 50.000 ya. Kalau dia lu mau nginep di mana kayak? Ya nggak tahu. Makan di mana? Gue nggak kepikiran. Gue nggak kepikiran kayak yes gitu. Karena kan naik pesawat pertama tuh. Anjing, belum pernah naik Fokusnya pesawat. ke situ ya. Belum pernah naik pesawat bro saat itu. Ah iya deh terserah dah gitu. Gue berangkat ke sono. Gue tuh nggak tahu. Gue pikir tuh Sampit itu lo nyampe Kalimantan. Buat makan mie. Anjing, sumpit itu anjing. Gue pikir tuh Sampit itu lu nyampe udah Sampit. Nyata enggak. Oh. Dari lu nyampe bandara. Waktu itu kalau gak salah turunnya di Banjarmasin ya. Gue lupa lah udah lama tuh. Nah lu mesti 12 jam lagi naik. Jalan darat. Jalan travel, kaki. Darat. Anjing. Berkuda. Jalan kaki kayak Squid Assassin's Game Creed gitu ya. Kayak Assassin's Creed anjing. Ya Monster Hunter ya. Terus nah itu 12 jam darat naik travel. Nah itu cuma dikasih duit 50.000. Oh gue pikir gini, gue tidur di mana ya? Oh tidurnya mungkin di travel. Make sense, gue bilang ya udah dah. Iya. Beli travel 75.000. Sisa duit tuh, itu kagak makan gue. Gak sempet kepikiran makan, karena kepikirannya harus ke Sampit. Gila. Udah akhirnya gue naik travel, nyampe Sampit jam 3 subuh. Cari tuh penginapan. Hutan. Ya sampai, kata sampai travel, turun. Hah? Turun. Di pikiran lu kan kota, at least desa. Iya. At least kan desa. Gue gak ada desa, pikiran gue ya kota. Oh iya. Ada hotel, ada penginapan. Indomaret minimal. Ini demi Allah ya, gue ngeliat orang orang Dayak bawa pelanduk. Landuk apaan? Kayak kancil gitu di leher. Habis berburu lagi jalan kaki, sumpah demi Allah. Beneran kayak Monster Hunter anjing. Gue lihat itu di tengah hutan. Ini hutan, beneran hutan. Hutan aja udah lah. Ya di sini, karena gue bukan di Sampitnya, ternyata itu mes makin grup. Kata orang Kalimantan enggak bawa pelanduk juga mas. Kok tangan kosong. Ternyata emang makanan pokok ya. Gak bakat berburu ya. Dikatain. Belum pernah mana? Dikatain. Mana gak bisa mana? Gak, Pelanduknya mana? Ngebidiknya gak matang ya ngebidiknya. Ngos-ngosan ya. Ditaruh dulu. Sini saya ajarin. Anjing. Pos 8 lagi. Anjing Dragunov. Bayangin. Itu mesnya tuh katanya. Mas jalan aja mas, ya sekilo lah itu ke dalam. Itu mesnya tuh. Mesnya si kantor lu saat itu makin grup. Klien gue. Gue jalan kaki aja. Situ terus masuk ke mesnya. Kondisinya sangat harum tuh, menyenangkan gue rasa. Happy banget Ada yang kan. Ada konfeti kan. AC enak. Stella jeruk, Spring Stella jeruk. bed, spring bed. Hey. Gue datang, satpam di depannya lagi tidur. Pak, misi pak, saya dari Jakarta. Apa kamu? Gitu. Jakarta pak, saya janji sama bapak ini. Ya besok datangnya. Iya ya kata gue. Jam 3 pagi sih. Jam 3 pagi. Kita juga lah iya juga ya. Jam 3. Nanti lah jam kantor jam 8, jam 9. Besok lah. Iya juga sih ya, ini jam 3 ya. Waktu yang gak tepat banget buat bertamu ini. Untuk meeting. Gue juga marah jadi satpam anjing. Tapi pak, saya soalnya besok pesawatnya sore, gue bilang gitu. Boleh gak saya ngecek ketemu sama Pak ini gitu. Gak ada, akhirnya gue telepon tuh klien gue. Udah tidur kan, diangkat. Udah kamu ketemu Pak ini aja gitu. Ada tuh yang kan mereka shift-shiftan ya. Pak katanya suruh ketemu Pak ini, udah sana. Masuk gue ke dalam situ. Mau ngapain mas? Ini dari Jakarta pak yang mau ngecek screwdriver. Oh iya, besok aja ngeceknya. Ya. Ini udah di dalam pabrik ya. Jadi sekarang kita ngapain pak? Ya kamu tidur aja cari penginapan. Gak tahu pak penginapan mana. Ya tidur situ. Gue tidur di sebelah mesin anjing. Tidur di situ tuh. Oh iya pak, pakai kardus. Gue tidur tuh pakai kardus tuh. Gue bangun ya, itu orang pabriknya lupa ada gue kali ya. Mulai tuh bangun tuh. Blong, hidup. Iya bangun tuh gara-gara orang kerja. Rrrr, mesin bunyi. Pas gue bangun. Loh, udah beda, udah beraktivitas. Rame. Salah mulu gue perasaan. Kemarin gue melek, mereka masih tidur. Sekarang gue tidur, mereka udah melek anjing. Udah 3 truk berangkat anjing. Anjing. Pak ini mana pak? Lagi meeting. Ntar kamu tunggu. Gue nungguin sampai jam 12. Anjing. Itu belum itu gue sekalinya gue ngalamin kagak makan 24 jam. Itu lapar banget. Gue sampai lapar banget. Makan Deket situ gak ada pagi sore atau Atau karyawannya tuh pada makan di mana? Makan di kantin. Nah, kan mereka gak tahu gue siapa. Iya. Dia, Bukan karyawan. nih, ada tikus gue makan tikus. Bener, ada tikus gue makan tikus. Terus dipamerin ke orang Kalimantan tadi. Nih, gue udah bisa berburu. Pak Firdan, iya ada begitu.
Iya Pak. Ayo meeting. Ayo Pak. Oh, iya, Seger udah banget bisa. tuh napas tuh Oh, iya, anjing. udah bisa. Oh lapar terus. Nah akhirnya bapak-bapaknya datang. Mas Firdan dari Jakarta ya? Iya. Iya Pak. Yaudah yuk. Kita nyampe jam berapa? Jam 3 Pak. Oh iya kata bapak ini jam 3 ya. Iya. Terus lagi meeting gitu. Udah sama saya aja ketemunya gini. Wah itu anjing bau banget itu kagak tidur. Tidur gak proper, gak ganti Meeting, baju. iya, nggak jelas. Terus Pak saya boleh izin mandi gak Pak gitu. Biar seger. Oh kamu semalam tidur di mana? Di situ. Masih ada kardusnya. Kardusnya masih ada. Tuh. Yang orang itu diri itu Pak di situ. Yang orang itu berdiri tuh. Koklek orang lagi. Temennya bapak tuh lagi berdiri di situ tuh. Nah, di situ. Lagi mengoperasikan. Itu kamar. Ada temennya lagi begini deh. Itu tuh Pak yang lagi hormat. Ya udah tidur dulu deh gitu. Tidur dulu. Tapi pesawat saya akhirnya kan saya bilang sama satpam pesawatnya ini padahal besok. Ya udah tidur dulu kata dia. Udah tidur dulu nanti kita sorean aja. Nanti saya kasih data-datanya. Udah akhirnya gue tidur tuh tidur, makan, sorean bangun baru tuh kita meeting segala macam. Itu perjuangannya segitu bro. Gila. Untuk beli barang seharga 17 juta. Sale ngejual 17 Sel juta. yang mau lu Sampai jual situ. tuh. 17 juta. Gue sampai wah gini banget perjuangan ya nyari duit sampai Pak nggak ada mau beli barang lain Pak sampai gitu kan upselling. Upsell. Ya udah deh hanger 10 gitu. Hanger. Emang pojok busana aja. Masa hanger? Aduh anjing. Pasar modern kali ya. Batik keris. Pasar modern kali ya. Makaroni nggak mau makaroni nggak Pak. Anjing tiwul. Nah beli hanger 10. Tambahan. Tambahin hanger 10. Akhirnya gue ngabarin tuh, Bu ini dia mau beli ini sama hanger 10. Kasih lah. Anjing. Dia pas banget lagi milih baju. Ya udah deh. 9 aja ketemu 1. Ini baru mau. Nah ini dia nih. 9 ketemu 1 nih. Anjing saya kira hilang. Repot banget diomelin lagi. Beli hanger anjing. Kesampit beli hanger, jualan hanger 10 anjing. Itu tuh. Nah sampai akhirnya begitulah sampai akhirnya jualan sampai di titik kemarin kerja di salah satu multinational company. Jadi business development manager di situ. Udah keren 5 banget. tahun. Cabut. Steady, Itu sih udah steady. si title impian lo itu. Enggak, di impian tuh gimana? Gue bisa kerja di perusahaan multinasional company yang bukan di yang kantor pusatnya udah bukan di Indo lagi di mana di Utah gitu. Oh, Utah. Iya di Utah Amerika. kayu kan, Utah kayu. Anjing, Utah Hutan kayu itu. Utah Jazz. Anjay. Di Kumahua kerja di Utahnya yang. penyanyi botak almarhum. Tapi gitu gue sih nggak pernah, gue tuh nggak pernah ada bakat sales juga. Jadi gue, tapi emang Nggak mungkin nggak sih. denger kayak gitu. Gak mungkin. Gitu Semua orang tuh terlahir sebagai penjual. Wih. Anjir. Lu ngelamar kerja ngejual diri lu. Oh iya benar juga. Sama siapa? Saya bisanya gini. Interview, ya. Lu menceritakan apa kelebihan lu. Iya benar. Lubang pantat saya segini Pak. FYI. Masih peret Pak. Kalau bapak kan segini nih. Jadi kalau dimasukin plak bisa Pak kita dua gini. Jadi gini nih Pak nih. Nih gini nih. Nih jadi gini kalau digabungin. Itu iya juga ya. Oh iya juga ya. Kita cari deh yang segini. Jadinya begini nih. Keren. Coba PPT, nyalain. Coba digambarin. Coba kita cari Pak Abdullah, Basuki Abdullah bisa tuh gambar. Lukis. Anjing. Aduh anjing. Lu sempat jadi sales gak sih? Ini kan lu sales ya? Enggak gue. Enggak ya? Enggak. Di iSeller lu gak sales? Enggak. Event, gue bagian event. Ya sebenarnya semua orang menurut gue terlahir jadi sales. Ya. Bukan terlahir jadi sales ya. Harusnya bisa menjual. Nature-nya bisa. Iya, nature-nya menjual karena apapun lu kerja, lu ngasih ide, itu kan lu ngejual ide Jual lu. ide, ya. Lu berdebat sama lu debat sama temen lu, ceritain kelebihan ide lu apa, itu kan juga part of jualan sampai akhirnya ide lu diterima. Iya. Gitu, tapi ini bentuknya panadol gitu. Iya, Beda. Ada gitu. barangnya, Iya, ada barangnya. produknya. Iya benar. Bah tapi gue belum pernah denger cerita. Lu di kantor banyak bocah nanas gak sih bah? Yang sekantor tapi. Kan kantor lu sering papasan, Iya, segedung. iya. Kalau sekantor? Oh pernah kalau denger di nggak? gedung ada.
Di gedung ada beberapa. Beda perusahaan berarti ya? Beda perusahaan. Oh satu perusahaan? Satu perusahaan awal tuh mereka nggak tahu. Nggak tahu Lu tag podcast? gua punya podcast apa segala macam sampai pada akhirnya mereka kan follow IG gitu-gitu kan. Akhirnya repost-repost. iya mereka oh ini orang punya podcast dengerin gitu. Ada beberapa yang enggak kayaknya nggak gua banget nih bercandanya gitu ada. Iya. Ada yang suka ya ada tapi yang rata-rata enggak sih mereka. Mereka karena bagi mereka ya gua ngeliat lu tiap hari begitu gitu. Iya. Jadi ya udah lah gitu. Iya, gue juga gitu di kantor gak banyak yang dengerin itu gue. Sekali denger anak baru. Gak tau kalau gue malah gak pengen orang kantor gue tahu. Kenapa emang? Gak tau gue kayak males aja anjing. Kamu terludain. Punya podcast ya? Lubang hidungnya. Kapir kamu kapir. Punya podcast jadi kapir. Anjing gak tau gue. Astagfirullahaladzim. Gak nyaman gue ntar nanya-nanya kan ntar. Iya oh, dari mana emang kok bisa. Males gue. Sebenarnya sih kalau menurut gua ya dengan kita apalagi lo di posisi tertentu gitu ya. Dengan lo bisa ngebuktiin diri lo di luar kantor itu sebenarnya hal yang menginspirasi orang tau kalau menurut gua ya. Jadi bikin orang tuh kayak iya kayak gua harus punya kehidupan, punya karya di luar pekerjaan gua dah. Kayaknya begitu dah. Jadi nggak apa-apa juga sebenarnya teman-teman tahu. Tapi emang kalau gua sih lebih nggak cerita ya. Gua udah putus dulu. Iya. Ngapain anjing? Kalau mana yang tahu ya Iya udah. gitu. Kalau emang mereka tahu ya udah gitu. Kadang mereka tahu sendiri, gue juga males jawabnya. Itu dia kayak Nanya-nanya. oh iya banyak yang nanya-nanya ntar. Karena kan orang ngasal ya. Siapa penemu gembok? Gitu, kayak itu. Siapa apa resep tumpeng? Apa resep tumpeng Mas? Siapa pembunuh Munir? Polisi aja belum tahu ya. Hobinya mau berek apa? Mau berek hobinya. Anjing gue Emang Boberek nama orang ya? Beneran nama orang? Lu namanya Mbo anjing. Ya enggak siapa tuh gue title gitu persona kali aja kan. Takut ditanya. Tadi kan dijawab ya. Kalau pertanyaannya susah itu. Siapa tetangganya Tesla? Hobi jembo berek apa ya? Benar juga. Hobinya mau berek apa? Kenal gak sama Suharti? Ayo. Anjing kenal kayak. Kan jadi mikir aduh gak tahu. Mini soccer. Anjing mau berek di soccer. Pedal. Yang pop tapi pedal. Bukan dong es krim itu. Bang ngomong-ngomong kalau dengar podcast seminggu kan lu juga lagi jaga badan. Lu olahraga Iya. gak sih Bang? Olahraga. Sekarang lumayan olahraga lah karena gue diabetes kan. Ya itu salah satu hal yang itu nightmare sih sebenarnya buat gue ya. Tapi karena gue orangnya suka udahlah namanya juga hidup gitu ada aja pasti mah gitu. Sebenarnya gue nggak expect gue kena diabetes, nggak mau gitu. Pasti. Semua Ya tuh. ada. Siapa yang pengen? Ada yang mau. Bambang mau ada. Heru Bambang ada Getolet. mau. Budi, Yanto. Ada salon namanya Salon Yanto. Kira-kira lu tertarik gak? Kira-kira cewek tertarik gak sih? Lihat ada Salon Yanto. Hah? Salon Yanto. Kalau cukur masih oke. Barbershop pinggir. Cukur Yanto juga kayaknya gak yakin dia bisa nyukur. Kenapa anjing? Yanto barbershop. Kayaknya gak bisa. Kayaknya kasar deh dia. Taylor. Sparring pingpong jauh bisa di sparring pingpong. Taylor. Enggak miring jasnya. Jasnya miring nih. Jase miring. Nah gak bisa dia. Crop top. Dia. Bisa jahit gak? Bisa jahit gak? Nah, bener. Valid. Salon Yanto. Iya. Tertarik gak sih? Bener. Mak, lu punya istri? Punya. Lu nelfon istri lu. Halo, sayang lagi di mana? Lagi di salon. Salon mana? Salon Yanto. Lu langsung datang. Di mana itu? Di mana? Aku kesana ya. Lu kayak istri lu tiba-tiba di kepala kan ditaruh tas kresek. Kampus. Gue denger di Selasa ada salon sama Yanto. Ternyata berdua. Dia sama Yanto. Padahal dia Joni Andrean. Gue akan against. Gue tadi juga habis nge-tag bukan sama seminggu sama. Gue campaign. Pokoknya Salon Yanto itu enggak banget. Itu bukan sebuah nama yang oke buat salon. Buat Yanto, kalau mau bikin salon jangan pakai nama lo. Minimal Joni Andrean soal Itu Yanto sih enggak. Anjing kayaknya kasar banget orangnya kan. Salon Yanto. Irwan masih oke. Irwan Tim. Irwan oke. Irwan kan kayak orang yang belajar salon. Nama Irwan tuh kayak dia kayak berpendidikan, dia ikut salon. Irwan orang yang belajar calon ya. Bener juga sih. Anjing. Iya. Kayak Boberek tuh ayam goreng banget bah. Cocok. Kalau tiba-tiba dia jual
knalpot. Enggak. Dia kayaknya nggak bisa dah. Iya, nggak bisa nih. Bunyi nggak bulat gitu. Iya. Knalpot, Ayam kan? berek. Iya. Ayam Knalpot, kan? bawa berek. Kayak nggak bulat nih knalpotnya gitu. Cutting stiker. Enggak Nggak cocok. nggak lengket. Nggak lengket. Plat palsu. Nah, bisa. anjing. Iya bener tapi nama tuh beruntung itu Iya. rezeki bener. Ya Tapi gitu lu- lah. Tapi lu waktu bikin podcast seminggu waktu itu nama juga gak lu pikir-pikirin amat ya Bah ya? Nama podcast minggu ya. Hmm. Waktu itu sih seingat gua nanya tuh namanya apa ya gitu. Nah Awe karena pengen ngomongin cerita seminggu belakang namanya podcast seminggu gitu aja udah. Iya, Nggak terlalu dipikirin, nggak terlalu kita apain gitu Konsepin. ya. Karena menurut gua gini, sesuatu yang kita kan namanya takdir ya. Takdir itu kan udah tertulis, kita tinggal sebenarnya kita lakuin sebagai manusia kan cuma fulfill doang kan. Iya. Fulfill takdirnya. Dengan cara apa? Kayak kita nggak tahu nih di depan kita jalannya ada 10 gitu takdir yang udah ditentuin buat kita. Nah tinggal kita lakuin yang terbaik yang mana, yang kita lakuin semuanya dengan sepenuh hati, dengan bahagia gitu, dengan maksimal. Nah nanti ketemu sendiri jalannya itu. Nah sama kayak podcast misalnya kayak namanya podcast seminggu ya mungkin kita bikin aja podcast seminggu ya nggak tahu. Ternyata memang itu nama yang udah ditakdirin gitu, emang nama yang udah Dan on point juga. iya, sebenarnya udah sama ditakdirin, gue tinggal fulfill aja, Iya. gue sama Awe tinggal fulfill jalan yang udah di iniin gitu. Lu kuliah filsafat ya? Dulu ya? Kagak lah, mabok aja. Kalau mabok kan, kita kan biasanya kan jadi mikir Keluar kan, tuh, jadi kalau mabok keluar tuh iya. biasanya. kura-kura. Gitu. Tiba-tiba ngomongin kura-kura. Kenapa ya? Kura-kura Dulu Galapagos. ada dosen filsafat gue aneh, kok jadi ngomong kura-kura anjing? Bang, kenapa kura-kura itu umurnya panjang? Makan sayur kali ya, makan sayur. Sehat. Kayak kakak slang Kalistenik. Aduh anjing, tapi mau kura-kura Galapagos kan umurnya panjang. Iya. 2 meter apa? Beda dong, tahun, harusnya tahun. Kalau satuan hitung umur tahun, masa meter. Jadi emang yang podcast seminggu tuh yang kalau menurut gua sebagai ya ini kan podcast seminggu lebih banyak Awe ya yang direct, dia yang visinya dia yang banyak situ gua ya sebagai temennya gua mensupport apa yang gua bisa gitu kan, melengkapi apa yang mungkin bisa dilengkapin, nguatin apa yang mungkin bisa tambah kuat gitu aja peran gua kan kayak ya podcast seminggu basicnya tuh karena pertemanan kali ya kalau menurut gua itunya sih. Dari situ udah ke belakang gampang lah ya. Karena awalnya udah pertemanan jadi ke belakang udah. Obrolan nongkrong aja. Ya fulfill aja udah lakuin yang terbaik aja lah gitu dah. Iya sih, make sense. Ada proyeksi-proyeksi 2025 rencana matang, strategic planning podcast minggu. Nggak pernah. Kayaknya enggak ya. Kita nggak pernah Tak terkecuali 2025. Apalagi? nggak pernah. Seingat gua ya 2024 itu kita pengen tour. Waktu itu kita memang dreams kita tuh kita pengen tour. Dan dalam rangka ulang tahun yang kelima itu gue denger aja dari Awe. Kayaknya bikin acara 1000 oke kali ya. Bikin acara yang bocah nanasnya banyak oke kali ya gitu. Itu semua ada di kepalanya dia lah. Itu balik lagi gue bantu sebagai sahabatnya dia gue bantu wujudin dengan apa yang gue bisa aja. Apa nih yang gue bisa lakuin gitu kan. Nah itu semua ada di kepalanya dia tuh tahun ini kita pengen tour. Tahun ini kita pengen bikin acara yang 1000 orang. Ya itu bisa diwujudin sama Awe. Sama kita. Bang Awi itu gokil juga ya tahun ini. Sangat. Dia podcast minggu dengan segala live-nya. Iya. Dia bikin spesial juga kan. MAA. Terus Mayat sih kan. terus Tahun lalu ya tuh EMA ya? Tahun ini ya? Tahun ini gak sih? 2024? Lupa gue. terus comedy consultant jalan Iya. buat berfilm. Abah Her sama Agak lain. Agak lain. Gila. Aktor. Titel lu aktor. Lu harus terima. Lu setara dengan Primus Justisio. Lu kok iya bener. Sama-sama aktor. Sama dokter Gigi Fadli. Sama dokter Gigi Fadli. Sama. titel Sama. Lu ngobrol sama Vino, aktor ngobrol sama aktor. Iya. Gak bisa dibantah. Robert De Niro. Aktor juga Robert De Niro. Bugs Bunny. Ya, itu kan kartun. Lah kan acting Iya, juga. tapi kan itu kartun. Beda dong. Bos Ban. Ya juga ya. Ya itu ya itulah itu mungkin ya udah jalannya kali ya takdirnya jadi ya itu kita nggak bisa lari dari takdir sih apa yang udah buat kita ya pasti datang apa yang nggak buat kita ya nggak akan nyampe ke kita jadi itu gue percaya banget sama hal itu jadi ya udahlah. Tapi kejadian paling wah sejak lo cameo di situ apa bah? Yang akhirnya lo rasakan?
dikenal orang Batak banyak di seluruh Indonesia. Ya kan agak Iya karena segmennya agak lain sih. Harusnya orang-orang wahana berarti kalau nonton agak lain tahu. Iya. Wah itu nggak masuk akal sih. Gua kan tampil sekian mili detik gitu. Iya. Dan nggak kelihatan wujudnya. Mili detik itu gua cuman ada di situ. Gua aja apal skrip lu. Mending nonton biduan. Nonton biduan. Itu cuman satu kalimat yang gua ucapkan. Iya. Tapi orang Batak tahu loh. Itu ras terkuat di bumi itu emang. Gua setelah Viking. Jadi anak gue tuh kan sekolah di sekolah yang mana mayoritas isinya tuh orang Batak, Sumatera Utara sama Cina. Jadi sekolah anak gue tuh mayoritas itu. International school. Iya international school lah. Iya, Jadi anak gue minoritas, Islam itu minoritas di sekolah itu. Isinya tuh Cina, Batak udah itu aja. Nah itu ibu-ibu Batak itu ketemu gue tuh udah yang foto gitu. Serem ya. Anjing gue apa? Foto bang. Foto bang. Bapaknya dia foto bang. Aduh anjing. Jatuhnya serem banget ya. Diiyain takut, nggak diiyain jadi masalah. Tapi emang bener itu semua orang Batak yang tahu gue. Gue punya tetangga nggak pernah ngobrol. Ini rumah gue, sebelah rumah Om Ali, ada tetangga gue namanya Om Ali, sebelah ada Bu Amel, Om Arif, nah itu sebelahnya nih. 4 rumah dari gue lah, orang Batak tuh. Sama 2 rumah dari gue tuh orang Batak juga. Kami gak pernah ngobrol juga cuman sama yang kiri lumayan lah. Nyapa-nyapa gitu oke lah. Tapi gak pernah kita ngomong intens itu tuh gak pernah. Sama bapak-bapak yang Batak ini apalagi cuman ketemu dia lari depan rumah gue juga. Iya habis film agak lain. Tayang di bioskop. Meledak filmnya berapa juta lah. Film 9 juta kan tapi itu ke 7 juta apa ke 6 juta saat itu tuh. Gue lagi ngerokok di teras. Yang ngerokok di teras pagi-pagi. Terus bapak itu jogging biasa. Udah lari tuh terus dia mundur lagi. Set aja. Sambil lari mundur gitu. Terus gini. Mas yang main di agak lain ya? Keren banget. Enggak om. Istri saya bilang main di agak lain masnya. Saya mau nonton lagi nanti. Penasaran mau lihat mas. Mau saya fast forward nanti di bioskop. Pas part masnya. Lo nambahin penjualan tiket lo, film orang sampai nonton 2 kali. Repeat. Karena cuma mau ngeliat Bapak Pican. 8.500.000 mau nonton agak lain no Boris Bang Oki apa 500 lu. Iya gila. Itu juga setelah promo di podcast minggu tuh agak lain. Keren banget. Berarti peran lu tuh krusial di film itu. Alhamdulillah. Ibaratnya kayak Ant-Man lah di Endgame. Krusial banget deh bawa mobilnya. Bawa fan. Iya. Sebenarnya tuh harusnya podcast seminggu tuh di situ terlibatnya tuh lumayan tahu scene-nya. Kami tuh lumayan terlibatnya tapi saat itu gue lagi kerja jadi nggak bisa. Awe ngajakin kan Chan mau nggak main di agak lain. Kita tampil. Gue pikir-pikir dulu deh. Keren banget. Karena kan kantor. Schedule ya. Nggak boleh cuti. Gue bilang bos, gue bilang sama bos gue tuh bro, gue dapat tawaran main film nih, boleh nggak? Jangan deh gitu. Gak bisa cuti nih gini ya saya lagi begini udah deh gak usah. Akhirnya gue bilang sama we kayaknya gak bisa we gitu. Udah tuh harusnya tuh Ardit sama Aci tuh gue mau we. Harusnya berdua. Katanya we gitu. Akhirnya terus ya we gak boleh we ya udahlah gitu. Udah terus entah sekian lama bodo amat gitu gue. Bodo amat we masih bisa gak itu main? Udah gak bisa gitu kata we. Emang lo mau? Cuek aja dah gitu gue bilang. Ya udah ntar gue tanya deh. Tapi udah gak bisa Chan yang peran itu udah diganti sama Arit sama Aci. Oh ya udah. Terus tiba-tiba Chan lo mau main gak? Yuk ini kita bisa kebagian nih. Sin-sin asal-asalan aja. Ya jelek-jelek aja iseng-iseng. Akhirnya udah di situ terus pas balik sempet besok lagi ya gitu. Kayaknya mau diselipin lagi tuh sini. Aco bilang tuh, ya Aco besok gue manajemen meeting. Gak bisa, anjing manajemen meetingnya di puncak lagi udah kayak orang mesum. Kayak bawa mesum. Kayak mau kawin siri. Gue gak bisa Aco, gue ada manajemen meeting. Di mana? Di puncak. Aduh gak enak. Ini kayak orang zaman dulu nih anjing. Kulibah. Gak bisa tuh. Jadi harus ada scene lagi mungkin gitu. Tapi itu balik lagi namanya takdir ya. Lo dikasih segitu rezekinya. Segitu. Ya udah gitu karena ya mungkin ya berdoa aja ke depannya jadi apa nggak tahu gitu. Ya betul lu jadi pemeran utama. Ya, jadi Rampu Jabi gue jadi Rampu Jabi. Kan udah ada. Beliau kan udah ada sosoknya. Siapa tuh dari 3 anjing ganti Niko. Rampu Jabi itu kakaknya kalau salah
Damu. RAM 8 giga ya. Anjing. Gak lama tuh lama. Kenceng-kenceng banget. Handphone gua Infinix. Kenceng banget. Infinix, Infinix anjing. kenceng banget handphone gua men. Iya, Infinix. iya. Infinix Hot 40 Pro. Nyarpisnya murah tuh. Murah banget. Belinya juga, kalau lagi 11 murah itu. Belinya juga murah anjing, cuma 1,7. Tapi kalau main film tuh emang pengen sih gue juga. Kurang emang ada yang mau ngajak lu. Nggak ada itu Nah itu dia. dia yang jadi masalah. Dokumenter tahu kali bisa. Dokumenter tahu Sumedang. Ada lo. Dokumenter tahu tuh ngapain? Jatuhnya video proses Ini, aja. Yang injek-injeknya, yang injek-injeknya. Proses pembuatan. Selalu ada permulaan bro. Beuh. Jadi mulailah dari dokumenter. Tahu, terutama tahu. Iya. Oh enggak ini sapi Cimory, mau enggak? Jadi ini. Kehidupan sapi Cimory. Lo ngeliatin tuh, sapi Cimory ngapain aja tuh. Sampai jadi susu stroberi. Nah orang merasa, ini gimana jadi susu stroberi? Nah lu bikin dokumenter. Sampai jadi yogurt. Sudah di akhir-akhir sapi udah gak disut udah jadi susu. Ya udah yogurt. Seolah-olah sapi jadi susu gitu. Sapinya mana tadi Pak? Susu jadi susu. Tapi gue pernah lihat ada dokumenter kontainer men di YouTube. Ngapain? Kontainer di pelabuhan, orang bikin dokumenter tentang perpindahan-perpindahan kontainer di Seru pelabuhan. Enggak seru anjing. Biasanya emang itu kan aneh ya nonton gitu ya. Itu sebenarnya orang kalau udah lihat Israel begitu tuh biasanya. Orang udah ngeliat Israel tuh udah mulai Udah nggak tahu, udah nggak mulai. tahu. Iya. Dokumenter Udah, konten ini. Kalau makan korma tuh Conghang, iya, conghang. Iya udah makan korma tuh bijinya ini dagingnya dibuang. Udah lihat Israel tuh. Udah jelas bentuknya udah. Langsung makan korma. Ambil YouTube. Dagingnya dibuang. Udah mulai mau mati. Saya udah lihat kamu. Amit-amit. Mendingan saya nonton. BM-nya. Mendingan saya nonton dokumenter. Orang kalau udah mau mati tuh BM-nya aneh-aneh ya emang ya. Iya. Enggak tahu gue emang ya. Iya, pengen jadi dancernya Britney, pengen jadi dancernya Britney Spears deh. Bisa nggak? Udah gak manggung. Udah gak manggung. Mama mau titik Honda Jazz. Oh titik Honda Jazz susah banget tuh lu nyarinya men. Orang kampung banget. Hari itu kalau ada aja. Itu gak pernah ketemu gue. Kan emang akhirnya kan di take out sama Honda Jazz. Apa sih dia? Katanya yang dicari? platina. Oh. Si titiknya itu katanya dulu platina. Mahal. Kali ya nggak tahu gue juga. Tapi dikorek-korek bro sama pentil granat. Kalau pentil motor lah bentuknya granat. Pasti tahu lo. Pasti tahu. Kalau yang itu platina kan tadi. Kalau yang di Prancis? Platini. Presiden UEFA dulu. Nah, berarti Bangladesh banget dia memang. Enggak dong. Ada hubungannya. Gak ada urusannya lagi. Ada hubungannya. Mie Bangladesh lu bisa bikin. Enggak bisa. Enggak bisa gue. Enggak ada beda. Negaranya juga beda. Kalau Bang Mandra sama Bang Bangladesh Beda lagi. Beda lagi. Lo ada yang mau di promoin sebelum kita? Iya, Abah Pican sendiri nih di luar podcast minggu. Di luar podcast minggu mungkin ini kali ya. Teman-teman harus nyobain sih sekali seumur hidup. Pakai celana Comfy Troops. Masih ada nggak? Celana pink masih ada nggak? Covid terus. Celana pink ada tapi gua kasih aja dah kalau ada yang mau. DM ntar gua kasih. Jujur, Anjing. jangan laku. Jujur, sisa berapa ya jujur? Gua bikin celana pink itu 200 piece. 200 piece. Sekarang masih ada 160-an lah. Baru 40. Kapan bikinnya? Tahun berapa? Bikin 2-3 tahun yang lalu. Jadi itu emang Emang ya jangan emang bikin apa anjing bicara tuh warna pink. yang ngasih ide warna pink itu bangsat. Siapa sih Bang? Rico. Tai. Jadi teman-teman sekali seumur hidup harus nyobain pakai celana Comfy Troops. Yes. Gue punya 3. Ada, iya. Gue punya 3. Celana paling gatel. Jadi kalau Gak ada yang lo- bilang nyaman. Jadi kalau hidup lo Jadi, aman, iya, kalau lo beli. lo pengen gatel ada alasannya. Iya. Kenapa? Kalau nanya gatel. Gatel. Kalian tapi ada alasan. Kan biasanya malu. Biasanya kan iya. ngomong gak mau. Iya, Iya. pegangan lagi tapi- Gabileka, mau Iya, ngomong dari gabileka. mana ya? Lu tau gabileka gak? Garuk biji lewat kantong. Gabiletong. Gabiletong. Ya jadi teman-teman cobain Comfy Troops. Ada di TikTok, ada di Shopee, ada di Tokopedia. Yes. Cobain sekali ya seumur hidup. Lebihin gocap celananya bisa garuk plaknya. Sendiri. Jadi gatel. Iya. Masalah datang sama solusi Iya, ya. bisa request bijinya di luar juga bisa. Jadi kalau kayak anjing, lo pakai cara nih, seret terus biji. Anjing ada bijinya. Pelet enggak? Iya pelet enggak ya? Ya. Ya kok gimana? Peletnya enggak ya? Pelet tetap ketutup bijinya doang. Pakai lagi kali satu lagi ya. Ya sama aja. Sama Semua aja. beda warna. Sama aja. Kalau bisa beli yang warna pink karena bahannya paling bagus. Enggak. Ya udah nggak usah. Ya nggak usah lah. Pink itu udah di take out walaupun barangnya masih banyak tapi di take out itu. Dari kata lo. Akhirnya sekarang di mana Ada di rumah. Ngampar.
Iya, itu buat itu ngelap kencing kucing, apa aja lah yang ada dulu. Satu-satu habis Kalau ada tumpah-tumpah kayak itu. Beneran itu asli sampah itu. Monyet. Best seller tuh yang mana, Bah? Biru ya? Best seller itu hitam kapal laut itu, hitam kapal laut. Warnanya apa ya? Warnanya apa ya? Kapal Lupa. laut, pernah lihat gak? Putih kumis udang. Warnanya kan putih kumis udang, hitam kapal laut, Itu juga gue navy. Lupa deh warna-warna. Biru maghrib. Ya biru-biru gitu lah pokoknya warnanya. Itu emang lagi mabok itu bikinnya. Itu gua nge-develop lagi mabok banget itu jadi warnanya. di ada. Tokped gitu tulisan hitam kapal laut. Gue pikir anjing kapal laut Jadi, siapa? biru dorce kalau gak salah. Biru biru dorce kalau kan gak salah. dongker Iya. ya? Lupa deh gua pokoknya. Ya gitu teman-teman bisa ada 3 warna tuh. Jadi langsung aja deh. Langsung. Tokped, Shopee. Ada. Merah nggak ada merah. Enggak, udah gak usah aneh deh warnanya udah. Itu udah paling Merah- bener. merah merem. Hitam, abu-abu sama abu muda udah itu aja. Thrifting. Oh iya, barang kakak tua. Lagi gue waktu itu pengen beli Toba sebenarnya. Cuman sold out. Thrifting, iya kalau nggak thrift gua itu biasanya jualan kalau PAM harus dibayar. Oh, BU. BU. Enggak sebenarnya gua tuh kan ngoleksi kaos. Gua tuh ngoleksi banget kaos band gitu. Jadi sampai pada akhirnya waktu itu gua kan agak-agak impulsif ya. Jadi ternyata kaos band yang grill itu ada di bal. Jadi kalau lo beli bal itu lo bisa dapetin kaos-kaos grill gitu. Gue beli balnya gitu. Gue beli 1 bal tuh. Gue bongkar, gue ambilin tuh kaos-kaus yang grill-grillnya. Nah sisanya bingung kan, anjing saya diapain nih. Kaosnya ada 250, isinya yang bagus paling yang grill ya. Yang di atas, bisa dijual di atas 3 juta, di atas 1 jutaan. Itu paling 10. Anjing, sisanya Sisanya standar. 240 kan harus. Tapi ada beberapa yang dijual di atas cepet laku. Oh iya. Nah akhirnya gue jual live tuh, gue live-in. Sampai akhirnya anjing seru banget ya gitu. Karena akhirnya bisa berbagi ke orang-orang kayak kaos-kaos yang mungkin lu selama ini lu cari. Kayak dulu gue pernah dapet punya kaos Power Rangers. Anjing. Vintage. Yang mana nih? Mighty Morphin? Mighty Morphin. Oh, anjing. Itu lumayan vintage. Ada orang yang suka banget. Dia nggak tahu beli kaos Power Rangers di mana. Akhirnya dapet. Nah mereka happy. Iga suka kaos Ninja Turtle. Oh, anjing. Terus dia kan Iya, koleksi bener. Ninja Turtle banyak. Dia nggak punya kaos Ninja Turtle. Karena emang susah lu mau nyari kaos Zaman Ninja sekarang Turtle ya, yang gimana? original. Nyablon sendiri. Iya kok nggak nyablon sendiri kan. Nggak Kualitasnya nggak bukan bagus. original. Nah akhirnya dari bal. Ini ada nih 3 bisa kasih Iga. Nah hal-hal yang menarik dari thrifting itu adalah lu bisa dapetin sesuatu yang mungkin dulu tuh lo nggak bisa lo fulfilled gitu. Nah itu yang gue tuh happy banget kayak gue suka TLC. Akhirnya gue bisa punya kaos TLC. Grup Band vokal vokal cewek itu juga kan, itu. Waterfall. Iya, Waterfall. Iya. Bokap gue suka banget sama Genesis. Wih. Gue bisa dapetin kaos Genesis yang lama. Oasis, gue suka banget sama Oasis. Gue bisa punya kaos first printnya dia. Apalagi ya yang Ganjar. Gak ada, Ganjar nggak ada. Ganjar nggak masuk. masih hitam rambutnya. Itu rare tuh. Itu rare tuh. Gak pernah lihat gak? Hatta Rajasa, Ganjar. Ada tuh Ganjar iklan Garnier kalau nggak salah. Pernah tuh. Pernah. Itu kan Ganjar sekarang namanya Ganjar Gear 5. Luffy Gear 5. Nah itulah itu ini kayak gini kan mungkin salah satu boy band yang fanbase-nya banyak banget tapi gue nggak tahu, lu juga pasti pada nggak tahu. 8 Letters. Tahu nggak? Ini nama bandnya ini nih. 8 Letters. Why Don't We? Oh, Why Don't We. Nama boy Nggak bandnya. tahu gue. Nggak tahu kan? Nah, gue juga ini kan dapat dari bal gitu, gue pakai aja kan. Nyata tuh pas gue posting, wah ini bandnya keren bang, ini boy band lumayan banyak penggemarnya lah kayak One D lah, kayak One Direction gitu. Nah jadi banyak hal-hal yang anjing kayak begini ya gitu. Gue punya, lo pernah denger tau lah Billy Joel lah ya? Tahu. Gue punya kaos Billy Joel first print tahun 1987. Jeng, lu simpen apa lu jual? Gue simpan. Yeah. Gue kayak gitu-gitu tuh biasanya gue pakai kalau diundang dia podcast di acara ya. Biasanya gue kalau diundang acara podcast tuh kaosnya harus yang gue suka banget lah. Yang rare gitu-gitu tuh gue pakai. Itu salah satunya tuh 87. Apa namanya, Bah? Instagramnya? Barang kakak tua. Barang kakak tua. Barang kakak tua. Barang kakak tua. Masih bagus gak tepok tuh bahas apa segala macam. Karena itu kan biasanya dari pemakai ketemu pemakai, kolektor ketemu kolektor ya. Jadi anjing. Kayak narkoba. Anjing pakai yang ini nih. Gue mau beli gak ada ini deh kaos. Mau beli barang. Pakai sihir. Nenek lo. Lo kalau komunitas nyiri pernah lihat ya? Emang ada komunitas. Becek pasti nih. Jadi lo becek. Yang lain kering kerontang ya. Jadi
Basah banget. Bayangin 15 orang nyiri, masa iya gak becek anjing. Udah digini-giniin. Oh iya udah. Mbak, thank you banget. Press es Sama-sama. kobong gimana? Oh benar, Entar press es kobong lagi mau di... Ya tuh, semua usaha lo kita bongkar nih. Iya Iya dong. dong, Itu udah ntar. Gak enak itu. Riko goblok. Enak banget lu. Dia yang bikin usaha. Nah, itu karyawannya yang susah. Nyari orang yang mau digaji 500.000 untuk jaga stall tuh susah. Nah lah dia aja nih. Kan gue maunya aktor, kenapa jadi dagang es kobong? dari bilang start small bro. Mulai dari sesuatu yang kecil dulu. Sakit ya. Bangsat. Apa bisa thank you? Gue yang thank you lah. Makasih ya. Terima kasih banyak. Ini Sebuah kehormatan. Sebuah kehormatan. Enggak lah. Gue lah yang makasih banget udah didengerin, udah diundang. Ini apresiasi banget lah buat Iya, buat Bocah podcast Nanas. Minggu. Gue sih sebenarnya nggak perlu ngomong gini karena Bocah Nanas sudah banyak banget, bahkan udah hampir ke Eropa. Amsterdam. Tapi yang nggak familiar monggo banget dicek Podcast minggu. podcast minggu. Iyalah anjing. Ah, The Captain juga. Sama ada Apalagi acara-acara lu, Bah? Udah itu doang. Mata Najwa. Gak ada. Just Alvin, Kick Sama Andy. Takeshi Castle ya, kata Takeshi Castle. Semua dicek. Mbak, thank you. Sama-sama dong, thank Sampai you. kita ketemu di next episode. Bye-bye. Thank you guys. Ada. Thank you.